Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Oke, kembali lagi di channel saya di Sarerea Video. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi saya akan mencoba mereview, menyuguhkan untuk kali ini itu film ya, nanti ya, rahasia. Tonton saja videonya. Untuk kalian yang baru nonton ini, lagi-lagi saya berharap dan mohon bantuannya, tolong bantu subscribe, like, comment, and share. Biar tidak penasaran, mari kita lihat ini dia filmnya. Ceki. Dimulai dari pasangan pasutri yang bernama Simon dan Robin yang baru pindah dari Chicago dan kemudian membeli rumah baru di Los Angeles. Sang suami yang baru saja naik pangkat dari pekerjaannya adalah alasan mereka membeli rumah tersebut. Suatu hari mereka pergi berbelanja membeli perlengkapan untuk rumah baru mereka. Namun saat di kasir, Simon dihampiri seorang pria yang menyapanya dari belakang. Sambil bersalaman, pria yang mengaku dirinya bernama Gordon mengatakan bahwa dia dan Simon pernah satu kelas saat duduk di bangku SMA. Kemudian Simon ingat bahwa dulu Gordon mempunyai panggilan yang bernama Grandong. Tak lama kemudian Robin muncul dan memperkenalkannya. Namun percakapan mereka tidak berlangsung lama karena Simon harus pamit untuk prepare kerja. Sebelum berpisah mereka bertukar nomor telepon dan berharap bisa berkomunikasi kembali. Di keesokan harinya ketika Simon akan berangkat bekerja, tinggallah Robin sendirian di dalam rumah. Kemudian dia mulai kuriak membersihkan rumahnya agar terlihat nyaman dan rapih. Kemudian dia terhenti sesaat ketika bel pintunya berbunyi. Tidak ada siapapun di luar sana ketika Robin membuka pintunya. Lalu kemudian tergeletak sebuah botol Amer dengan pita ungu dan sebuah surat yang tak tahu siapa pengirimnya. Setiap hari Robin hanya sendirian di dalam rumahnya dan hanya ditemani seekor dogi peliharaannya. Malam harinya ketika Simon pulang kerja, Robin memperlihatkan sebotol Amer yang berpita ungu yang ia letakkan di atas meja dan juga sebuah surat yang bertuliskan "Selamat datang, Grandong", disertai emot senyum di akhir suratnya. Entah dari mana Grandong mendapatkan alamat mereka, namun yang pasti mereka memuji kebaikan Grandong. Keesokan paginya ketika Robin sedang membuang sampah, ia tak sengaja bertemu dengan tetangganya yang bernama Lucy. Robin mampir ke rumah Lucy dan melihat bayi yang sangat menggemaskan. Robin memiliki trauma masa lalu soal kehamilannya yang selalu mengalami keguguran. Tak heran jika dia terlihat canggung menggendong bayi Lucy. Waktu terus berjalan dengan sendirinya. Suatu ketika Robin sedang mengerjakan pekerjaannya sebagai desainer. Tiba-tiba melihat Grandong yang mengunjungi rumahnya, Robin membuka pintu dan berterima kasih atas Amer yang diberikan beberapa waktu lalu. Kemudian dengan senang hati membawanya masuk ke dalam rumah. Grandong pun memuji kemewahan rumahnya. Hal itu membuat Robin mengajak Grandong melihat-lihat seisi rumahnya. Setelah melihat-lihat seisi ruangan rumah, Grandong pun diajak makan malam bersama. Pada malam harinya di tempat makan rumah Simon, Grandong bercerita sewaktu dulu ketika duduk di bangku SMA. Kemudian dia bercerita setelah lulus SMA, dia masuk ke militer, namun dia tidak betah di sana. Dan setelah keluar dari militer, ia pun bekerja serabutan untuk menyambung hidupnya. Dari ucapan-ucapannya Grandong, terlihat dia sangat memuji kehidupan Simon dan istrinya yang sukses dan bahagia. Sementara, ia berkeluh kesah dengan membandingkan hidupnya yang madesu dan banyak masalah. Simon mengatakan kepada istri bahwa Grandong ingin sekali berteman dengannya. Grandong terlihat kobe, sok akrab, namun Robin mengalihkan pembicaraan suaminya yang suudon kepada Grandong. Robin mengatakan semua itu adalah hal yang wajar, di mana setiap orang memang harus bersikap someah. Terlebih dahulu, Simon pernah satu kelas dengan Grandong. Esokan malamnya Simon menghadiri pesta undangan kantor tempat dia bekerja. Sang istri juga diajak dan diperkenalkan kepada rekan-rekan kerjanya. Beberapa jam kemudian mereka pulang ke rumah, namun mereka dikejutkan lagi dengan kiriman hadiah dari Grandong yang diletakkan di depan pintu, yang tentunya selalu berikat pita berwarna ungu dan juga sepucuk surat yang ada emot senyumnya. Dan yang paling mengejutkan lagi, Grandong memberikan beberapa impun hias yang sudah ia masukkan ke dalam kolam di rumah Simon. Grandong memang baik sekali, namun tidak bagi Simon. Ia malah menganggap kebaikan Grandong itu sesuatu yang berlebihan.
yang pada akhirnya membuat Simon merasa jari-jipen dan risih. Kerisihannya itu kemudian ia ungkapkan kepada sang istri. Itulah kenapa Gordo dijuluki dengan julukan Gerandong. Namun sang istri tidak setuju dengan ejekan suaminya itu. Ia mengatakan kalau Gerandong tidak terlihat aneh, memang orangnya saja yang bersifat someah. Jadi ia berharap agar suami tidak suudon pada kebaikan yang sudah dilakukan Gerandong. Keesokan paginya, Robin berolahraga dengan jogging keliling komplek di sekitar rumahnya. Setelah selesai jogging, ia pun ke rumah untuk reureuh sejenak sambil mengecek email pada laptopnya. Namun tiba-tiba, ia melihat Gerandong yang mendatangi rumahnya. Lalu Robin membuka pintu dan Gerandong bertanya, apakah suaminya ada di rumah? Robin sedikit merasa aneh, namun ia berusaha untuk bersikap ramah. Ia mempersilahkan Gerandong masuk ke dalam rumah dan kemudian menjamunya dengan segelas teh sambil ngawangkong di ruang tengah. Setelah itu ketika Gerandong hendak pulang, ia membantu Robin untuk membuang sampah. Lalu Robin menolak Gerandong melakukan itu. Namun Gerandong tetap memaksa untuk melakukannya. Dan ketika ia masuk ke ruangan dapur, sesuatu yang tidak mengenakan terjadi kepada Gerandong. Robin melihat Gerandong terdiam di depan pintu kulkas. Sebuah tulisan di kertas memperlihatkan nama kordon yang dicoret dengan tulisan Gerandong yang artinya aneh. Kordon si aneh. Dan wajar saja, Gerandong langsung pergi tanpa kata. Setelah melihat tulisan dalam kertas yang bertulisan mengejeknya, ia pun merasa kehel. Malam harinya Simon mengundang rekan kerjanya untuk makan malam. Saat sedang kumpul, Simon membahas saat pertemuannya dengan Gerandong. Ia membeberkan kerisihannya karena Gerandong terlalu kobe dan berlebihan kepada keluarganya, di mana hal itu dilakukan Gerandong setiap hari ketika Simon tidak berada di rumah. Dan yang anehnya lagi, ketika Gerandong melihat tulisan yang ia tulis di secari kertas, bukannya membuat Gerandong marah atau kesal, malah sebaliknya. Beberapa saat waktu itu Gerandong menelpon dan mengundang Simon beserta istrinya untuk datang ke acara tasyakur binikmat di rumahnya. Saat itu juga beberapa dari rekan kerja Simon menyuruhnya untuk berhati-hati kepada si Gerandong itu. Simon pun memutuskan agar Gerandong tidak mengunjunginya setiap hari. Singkat cerita, Simon dan istrinya pun pergi ke rumah Gerandong. Sesampainya mereka di depan rumah Gerandong, Simon dan istrinya ngajenghok. Bagaimana tidak, mereka melihat rumahnya Gerandong sangatlah besar, tak sebanding dengan penampilannya yang selengean. Setelah turun dari mobil, mereka pun disambut oleh Gerandong di depan pintu, lalu mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Namun, Simon dan istrinya tidak melihat tamu undangan yang hadir di tempat itu. Lalu Gerandong mengatakan bahwa semua tamu tidak bisa datang dan hanya mereka bertiga yang melanjutkan acara. Sontak saja Simon dan istrinya merasakan kejanggalan, di mana saat itu Gerandong berpamitan kepada mereka untuk keluar sebentar. Seperginya Gerandong, Simon mengatakan kepada istrinya betapa aneh si Gerandong ini, bagaimana bisa ia meninggalkan orang asing di dalam rumahnya tanpa pengawasan. Dan kemudian ia mengatakan bahwa Gerandong naksir kepada istrinya. Simon berkata, aku rasa dia terobsesi kepadamu sayang, sepertinya dia ingin mencicipimu. Setelah itu Simon yang sudah muak dengan tingkah pola Gerandong, kemudian mengajak istrinya untuk berkeliling memeriksa isi rumah tersebut. Awalnya Robin menolak melakukan itu. Namun, karena Simon memaksa, mereka memeriksa satu persatu ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Dan betapa kagetnya Simon ketika membuka lemari pakaian, ia menemukan banyak sekali pakaian wanita di dalamnya dan ada pula kamar anak kecil di sana. Simon semakin curiga, di mana Gerandong sebelumnya mengatakan bahwa ia hidup sendiri tanpa anak dan istri. Simon yang penasaran pun mencoba memeriksa kembali ruangan-ruangan lainnya. Namun, baru saja ia mau melakukannya, sorotan lampu mobil Gerandong menggagalkannya. Penyelidikan Simon dan istrinya itu pun tidak jadi. Dengan tergesa-gesa mereka pun turun kembali ke bawah dan duduk berpura-pura tanpa melakukan apa-apa. Gerandong pun masuk ke dalam rumah. Simon yang sudah semakin kehel dengan keanehan Gerandong, akhirnya langsung menanyakan kepada Gerandong apa sebenarnya pekerjaan Gerandong. Bagaimana bisa ia membeli rumah besar semewah ini sementara ia hanya seorang pekerja serabutan. Gerandong dengan tenang kemudian menjawab kalau sebenarnya ia tadi pamit sebentar itu untuk menemui mantan istri yang sudah membawa kedua putrinya. Namun, karena Simon yang sudah kehel dengan tingkah pola Gerandong, kemudian menyuruh istrinya untuk keluar dan menunggunya di dalam mobil. Setelah istrinya keluar, tinggallah Simon dan Gerandong yang berada di dalam. Simon mengatakan kepada Gerandong kalau jangan lagi ia datang ke rumah Simon untuk mengunjunginya lagi. Dan sebaliknya, fokus dengan urusannya masing-masing. Setelah mengatakan itu, Simon meninggalkan Gerandong di dalam sana. Ia pun menatap dengan tatapan dingin. Mereka pun meninggalkan rumah Gerandong tersebut. Simon dan istrinya beranjak pergi pulang ke rumah. Namun, sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, di suatu hari Robin melihat impun hias pemberian Gerandong pada waktu itu terlihat sudah mati ngarambang di permukaan air.
Ia juga tidak melihat dogi peliharaan mereka yang biasanya bermain di luar sana. Hal itu membuat Robin menelpon Simon yang sedang sibuk bekerja. Mendapat kabar buruk dari istrinya, dengan terpaksa Simon langsung beranjak pulang ke rumahnya. Setelah melihatnya sendiri yang terjadi, membuat Simon tak dapat lagi menahan kakehelnya. Kemudian Simon pun mendatangi rumah Gerandong. Ketika sudah berada di sana, bukanlah Gerandong yang membukakan pintu, melainkan sepasang pasutri yang ternyata pemilik rumah itu sebenarnya. Simon pun hanya bisa ngahulung jentul. Kemudian ia pun melaporkan kejadian itu ke polsek setempat, dan polisi pun mendapatkan informasi bahwa si pemilik rumah itu menyewakan mobil ke Gerandong. Saat mereka sedang pergi liburan, dan Gerandong mendapatkan akses masuk ke garasi mereka, yang mungkin juga mendapat akses ke dalam rumah. Namun sayangnya pihak polsek tidak dapat menangkap Gerandong begitu saja, tanpa surat perintah, dan disertai bukti-bukti bahwa itu semua adalah ulahnya Gerandong. Di keesokan paginya, Robin melihat keran dapur yang menyala dengan sendirinya, padahal suaminya sudah berangkat kerja pada saat itu. Setiap malam Robin tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia benar-benar halu kali ini. Di mana ia mendengar suara-suara itu apa dan siapa? Dalam pikirannya, ia merasa ada seseorang dalam rumah yang sedang mengawasinya. Karena takut ditambah penasaran, ia pun pergi mengeceknya. Ternyata itu adalah Dogi, si anjing peliharaan mereka. Simon memastikan itu adalah ulah si Gerandong yang sengaja mempermainkannya. Keesokan harinya, Gerandong mengirimkan surat yang berisikan permohonan maaf, karena sudah membuat mereka sudah merasa tidak nyaman. Gerandong berjanji untuk tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Namun kali ini tidak ada emot senyum pada akhir kalimatnya, namun sebaliknya, dengan coretan dengan emot sedih. Gerandong juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Simon. Surat tersebut berisi yang menyatakan, "Yang lalu biarlah berlalu. Aku tak punya niat lain selain berbuat baik." Robin pun bertanya kepada Simon apa maksud perkataan "yang lalu biarlah berlalu" tersebut. Namun Simon sendiri tak paham apa maksud dari kata-kata itu. Robin yakin pasti ada sesuatu di antara mereka berdua, antara Gerandong dan suaminya. Keesokan harinya ketika Robin sedang mandi, samar-samar ia melihat kokolebatan bayangan seseorang mengawasi dari luar kamar mandi. Ternyata itu bukan Simon suaminya, melainkan adalah hari demi hari Robin semakin tidak tenang saat kejadian itu. Ia benar-benar merasa bahwa di rumahnya ada orang yang sedang mengawasinya. Merasa takut, Robin pun mengecek kondisi rumahnya. Namun, karena masalah tidur yang dialami oleh Robin, ditambah pikirannya yang halu selama berhari-hari, membuat Robin akhirnya ngegepluk pingsan. Ketika Robin yang terbangun dari pingsannya, ia melihat Simon yang berada di dapur, sambil bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Robin yang menjawab bahwa mereka harus meminta maaf kepada Gerandong, karena semenjak kemunculan surat-surat itu, ia merasa Gerandong selalu membayang-bayangi di setiap waktu. Entah kenapa ia merasa ketakutan selama berada di rumah sendirian. Dengan meminta maaf kepada Gerandong, setidaknya akan membuat dirinya merasa tenang. Namun Simon hanya mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir. Dengan seiring berjalannya waktu, kamu pasti bisa melupakannya. Hari demi hari pun telah berlalu. Simon selalu menguatkan Robin, dan hari-hari mereka pun jauh lebih bermakna. Lambat laun mereka pun kembali ke kehidupan keluarga yang bahagia, layaknya keluarga pada umumnya. Bahkan Robin akhirnya berhasil mengandung kembali. Sampai akhirnya di usia kehamilan yang cukup tua, Robin melihat Gerandong yang sedang mengintainya di luar toko pakaian. Robin kembali mulai merasa takut, dan bayangan Gerandong seakan-akan menghantui kehidupannya. Suatu hari saat mengadakan acara 7 bulanan kehamilannya, Robin yang sedang bersama Joan, kakaknya Simon, yang juga satu sekolah dengan Gerandong, menanyakan apakah ia kenal dengan Gerandong. Joan mengatakan bahwa Gerandong dulu keluar sekolah karena dibully oleh teman-temannya, di mana saat itu Gerandong dianiaya dan korban pelecehan seksual oleh kakak kelasnya. Yang saksi mata sekaligus menghentikan pencabulan itu adalah Simon dan temannya yang bernama Greg. Hingga suatu ketika Robin tak sengaja mengecek laci meja Simon. Ketika Simon sudah berangkat bekerja, ia menemukan berkas catatan atas nama Gerandong. Pada berkas tersebut tertulis bahwa Gerandong pernah masuk tanpa izin ke kediaman seseorang dengan percobaan penculikan anak di bawah umur, diberhentikan dari pasukan militer, dan juga melakukan hal yang tidak pantas. Di luar itu semua, Robin berpikir mengapa Simon menyimpan berkas catatan itu tanpa sepengetahuannya.
Akhirnya Robin mendatangi kantor Greg, teman Simon yang dulu ikut terlibat dalam kasusnya Grandong. Lalu Robin memberikan surat yang ditulis oleh Grandong. Awalnya Greg tidak mau mengakui apa yang sudah terjadi pada masa lalu itu, sampai akhirnya Greg mengatakan kalau semua cerita pencabulan itu adalah kebohongan. Semua itu adalah karangan dari Simon. Simon dulu suka membuli anak-anak yang lemah dengan memperlakukan mereka semaunya. Sayangnya, Grandonglah yang menjadi salah satu korbannya. Menikah selama bertahun-tahun dengan seseorang yang ternyata dulu pernah berbuat kejam dan suka membuli, perilakunya itu merusak seseorang bahkan hingga saat dewasa. Pastinya, perasaan Robin tidak akan sama seperti saat pertama kali dia mengenal Simon. Ditambah lagi sesuatu terjadi di antara Grandong dan ayahnya. Ketika di rumah, Robin mengatakan kepada suaminya bahwa ia telah melihat berkas catatan Grandong yang ia simpan di laci mejanya. Robin mengatakan bahwa apa yang pernah dilakukan Simon dulu berdampak sangat buruk kepada kehidupan orang lain. Bahkan ayah Grandong sendiri malu dengan anaknya, hingga pernah nyaris membunuh anaknya sendiri dengan membakarnya, yang pada akhirnya ayah Grandong dipenjara karena percobaan pembunuhan pada anaknya sendiri. Betapa mengerikannya dampak dari pembulian Simon zaman dulu, dan terlihat di sini Simon yang biasanya baik dan lembut kepada istri, tiba-tiba darah tingginya meledak seketika. Terlihat keangkuhan dan pika sebelen Simon yang tidak merasa bersalah, dan ia tidak mau meminta maaf atas apa yang pernah terjadi. Robin yang tak menyangka dengan pernyataan Simon tersebut, kemudian menamparnya dan mengatakan, "Dulu kamu seorang pembuli dan sekarang kamu juga tetap seorang pembuli." Merasa tak enak dengan perkataan istri, akhirnya Simon mendatangi Grandong. Simon pun meminta maaf dengan semua yang pernah terjadi di waktu SMA dulu. Namun, permintaan maafnya terlihat tidak tulus, di mana ia mengatakan ia tidak akan pernah datang ke sini jika ia tidak ingin berada di sini. Itu artinya Simon hanya menuruti perkataan istrinya saja. Grandong pun kemudian menjawab kalau semuanya pun sudah terlambat. Simon yang tak terima jawaban dari Grandong kemudian ngamburadulkan barang-barangnya, menendangnya, bahkan sampai ngadengkek Grandong menggunakan tangannya. Sesampainya di rumah dengan ekspresi yang sangat meyakinkan, Simon mengatakan kepada Robin kalau ia sudah benar-benar meminta maaf kepada Grandong. Setelah itu Simon dan teman-temannya mengadakan pesta keberhasilan Simon yang mendapat promosi jabatan. Akan tetapi tiba-tiba, itu bukanlah ulah dari Grandong, melainkan pria yang bernama Danny Doyle. Ternyata Simon mengarang informasi demi promosi jabatannya, hingga perbuatannya itu membuat Danny kehilangan pekerjaannya. Hal memalukan tersebut disaksikan oleh rekan kerjanya yang lain, bahkan di depan mata istrinya sendiri. Tak berapa lama kemudian, Robin merasakan mules pada perutnya, dan inilah saatnya Robin untuk melahirkan. Di rumah sakit ketika bayi mereka lahir, Simon mendapatkan telepon dari Kevin, rekan kerjanya. Kevin mengatakan bahwa karir Simon kini sedang terancam karena perbuatan licik Simon yang sudah ketahuan. Setelah itu, dengan perasaan yang aduk raja dalam hatinya, ia pun masuk ke dalam ruang persalinan. Di dalam sana, Robin sudah mulai berangsur baik setelah melahirkan. Namun ia masih terlihat kecewa dengan Simon. Hal itu ia perlihatkan dengan mengatakan kepada Simon jika ia tidak ingin kembali ke rumah. Dengan terpaksa Simon pun kembali sebentar ke rumah tanpa istri dan anaknya. Singkat cerita, tibalah Simon di depan rumahnya. Namun, inilah yang terjadi. Seperti biasa, sebuah hadiah yang tergeletak dan terbungkus pita ungu, beserta surat yang bertuliskan emot senyumnya. Dan di saat yang bersamaan, Grandong menjenguk Robin di rumah sakit. Ternyata hadiah itu berisi keranjang bayi, di mana dalam keranjang bayi itu ada 3 hadiah kecil yang bertuliskan ada angka 1, 2, dan 3. Simon pun membuka hadiah pertama yang itu ternyata isinya sebuah kunci, dan itu adalah kunci duplikat depan rumahnya. Lalu hadiah kedua berupa kepingan sebuah CD. CD yang berisikan suara Simon dan Robin yang meninggalkan mereka di jamuan makan malam. Ketika ia membuka hadiah yang terakhir, berisi hadiah yang juga kepingan sebuah CD yang bertulisan Watch Me dengan bertulisan emot senyumnya. Kepingan CD tersebut memuat rekaman Grandong yang mengawasi mereka selama ini. Terlihat juga rekaman Robin yang sedang jatuh pingsan, yang mana Robin pingsan bukan karena masalah tidur yang ia alami, namun karena Amer yang sudah dioplos oleh Grandong. Dan saat Robin pingsan, saat itu juga Grandong menyetubuhinya. Melihat hal itu, Simon benar-benar terpukul dan terbakar api emosi. Sementara di rumah sakit, Robin yang sedang bersama Grandong menanyakan luka di pelipisnya Grandong. Grandong mengatakan kalau adalah ini ulahnya Simon yang menghajarnya beberapa waktu lalu. Kemudian Grandong mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-lakinya Robin. Lalu mengucapkan kalimat terakhir ke Robin dengan mengatakan orang yang baik sudah sepatutnya mendapatkan hal yang baik.
Simon yang menangis edan-edanan kemudian kembali ke rumah sakit. Ia sempat melihat Grandong di sana dan mengejarnya, namun sangat terlambat untuk Simon. Grandong berhasil kabur dan sesaat kemudian menelpon Simon sambil mengintainya dari kejauhan. Grandong berkata, kalau ia mengatakan kepada Robin, atau aku yang mengatakannya. Kau ingat kan, dulu kau juga pernah melakukan ini padaku. Setelah mengatakan itu, ia menyuruh Simon pergi melihat anaknya. Ketika kembali masuk ke ruangan bersalin, ia melihat Robin sedang menggendong anaknya di dalam sana, di mana wajah dan matanya sangat mirip dengan Grandong. Simon seketika merasa sangat terpukul, ditambah dengan ekspresi kekecewaan yang mendalam dari Robin yang melihat ke arah Simon. Sekarang giliran Simon yang mengalami kesedihan dan meratapi nasibnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Seandainya kata maaf lebih awal terucapkan, mungkin semua tidak akan berakhir seperti ini. Di akhir film, kita akan memperhatikan Grandong yang melihat Simon dengan ekspresi yang senang, di mana ia berhasil membalas sakit hatinya pada seseorang yang telah merusak masa depan dan impiannya sewaktu dulu. Poin penting dari film ini adalah memberikan pelajaran kepada siapapun yang suka merendahkan dan menyakiti seseorang, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi, untuk kalian yang suka membuli, ya segeralah bertobat, dan jangan gengsi untuk meminta maaf sebelum kata maaf terlambat terucapkan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa jangan pernah menilai orang dari penampilannya, pertama. Yang kedua, jangan suka membuli orang lain. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting, jangan memfitnah orang lain, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu lur. Ya, ini semoga film ini menjadikan pelajaran untuk kita semua agar hidup lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton film ini. Tonton sampai habis ya. Terima kasih sekali. Tolong bantu subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.